ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Woi, tuh main layar. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun bakal betul. Bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, ada orang ngeroktok, orang gang kancil, agamanya Islam, dia dagang kerudung, dia dagang kolak, walaupun tidak puasa, dagangannya laku enggak? Betul. Karena Allah Maha Pengasih, sayangnya tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang mana pada malam hari ini dengan qada dan qadarnya, dengan takdirnya, malam ini kita bisa memperingati Isra Mi'raj. Kita melaksanakan malam nisfu Sya'ban dan juga menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, sesepuh ulama kita bersama, ketua MUI Kota Kecamatan Pinang, juga pengaruh Pondok Pesantren Nurul Huda, yakni Kiai Haji Kangajengan, ulama besar kita, yakni Kiai Haji Bohori Al-Arabi. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Miftah Saputra, yang nanti akan berikan tausiah setelah saya. Juga yang sama-sama kita hormati, yakni orang tua kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Ustadz Haji Sabai. Kalau belum beliau wafat atau beliau wafat, kira-kira yang mandiin siapa ya? Usianya sudah sepuh betul, tapi luar biasa. Semoga Allah berikan rahmat dan ridhanya, amin. Juga Bapak Ustadz Haji Sanusi, Bapak Lurah kita, Bapak M. Nur Hasan, lurah yang seperti ini kalau belum mati jangan kuburin dulu, betul. Pak RT Haji Mansur, juga Pak RW Haji Masril, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini,
yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pertama saya mohon izin kepada guru kita Kiai Haji Bohori Al-Arabi dan juga Kiai Haji Miftah Syaputra, para sepuh, saya berikan tausiah pada kesempatan malam hari ini karena saya ini adalah murid beliau, saya ngaji beliau, saya belajar dengan beliau. Mohon izin Pak Kiai memberikan tausiah di wilayah merupakan para santri, para jamaah, para kiai di tempat ini. Dan mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, khususnya para panitia. Ada sahabat saya, teman saya, Bang Dadang, Bang Elias, walaupun dulunya STM, Bang Elias sama Bang Dadang alhamdulillah, tapi hatinya remaja masjid. Amin. Kenapa ada orang dengan azan tapi nggak sholat? Ada orang hidupnya nggak pernah masuk masjid, udah mati pengen masuk masjid. Ada orang waktu hidupnya nggak pernah ngaji, udah mati pengen di hajian. Ada orang nggak pernah tahlilan, udah mati pengen di tahlilan. Ayo pilih mana? Berangkat sendiri ke masjid atau ke masjid berangkat sholat dianterin? Pilih mana? Mau berangkat sendiri atau diberangkatin? Berangkat sendiri. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini ada 3 hal. Pertama, malam ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Tadi kita sholatnya lama enggak? Lama enggak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, betul. Kemudian kita baca apa tadi? Surat Yasin berapa kali bacanya? 3. Yang sholat mah sholat, yang kagak mah kagak. Tapi alhamdulillah di sini mah semuanya sholat. Di sini mah baca surat Yasin. Nah, pertama konteks malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu mohon maaf kalau seandainya ceramah saya nanti sampai subuh. Boleh? Boleh? Terus Bang Hena itu, ini kan ustaz bukan tukang parkir ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, yakni bertepatan dengan malam ini, malam nisfu Sya'ban. Tadi kita telah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti doa adalah memohon suatu kebaikan kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapan Allah, menghadap Allah dengan ungkapan rasa malu, menunjukkan situasi, menunjukkan keinginan, yakni seperti seorang pengemis. Ini arti daripada doa. Makanya kalimat doa diiringi dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Betul? Benar? Nah, ini arti daripada doa. Nah, kemudian doa adalah kunci bagi setiap kebutuhan, kunci dalam setiap persoalan. Kalau kita pengen punya jodoh, kuncinya adalah doa. Kalau kita pengen punya anak soleh soleha, kuncinya adalah doa.
Kalau kita ingin punya pemimpin, anggota dewan, pak lurah, presiden yang amanah, yang jujur, yang adil, maka kuncinya adalah doa. Kalau kita ingin punya mantu yang soleh, kuncinya adalah doa. Kalau kita ingin usaha, ingin bisnisnya maju, usahanya lancar, maka kuncinya adalah doa. Malam ini hujan berhenti, malam ini hujan tidak turun lagi, ini kuncinya adalah doa. Kenapa? Karena doa kunci bagi setiap kebutuhan. Allah akan memberikan kelapangan, Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang telah berdoa. Betul? Makanya dalam Islam, kalau kita ingin terhindar dari corona, gak cukup pakai masker. Betul? Gak cukup cuci tangan dengan sabun, benar? Tidak cukup jaga jarak, tapi lebih daripada itu minta mohon perlindungan kepada Allah agar kita terhindar, terselamatkan dari virus corona. Kenapa? Corona yang kita ini siapa? Allah. Corona makhluk Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, berlindung kepada Allah, maka corona akan hilang. Betul? Kita terselamatkan dari corona. Betul? Nah, ada dokter, dia berpatokan kepada APD, patokannya masker, jaga jarak. Kalau itu landasannya, dokternya kena corona enggak? Betul? Jadi corona itu ikhtiar dunia diiringi dengan ikhtiar akhirat. Alhamdulillah kita orang-orang yang berada di dalamnya. Amin. Nah, kemudian manfaat doa menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, menampakkan kebutuhan makhluk kepada yang menciptakan makhluk, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahulladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Dia Allah, Tuhan yang telah menciptakan saya. Dia Allah, Tuhan yang telah mengatur hidup saya. Dia Allah, Tuhan yang akan mewafatkan saya. Dia Allah, Tuhan yang akan menghidupkan kita kembali. Ini manfaat daripada doa. Dan kemudian berdoa adalah hak Allah atas manusia. Kewajiban kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwa kalimat doa bebas, tiada batas. Boleh bahasa Arab, boleh enggak? Boleh. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah, boleh bahasa asing, boleh. Kenapa? Allah memahami segala macam bahasa manusia. Yang terpenting bahwa kalimat yang kita baca itu termasuk kategori adalah doa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perintah tentang doa, perintah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia memenuhi segala perintahku, maka hendaklah dia beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Kalau begitu Allah janjinya benar enggak? Kalau begitu Allah ingkar janji enggak? Barang siapa yang berdoa pasti Allah kabulkan, dengan syarat kita hendaklah beriman kepada Allah. Jangan berdoa kepada Allah percaya sama cincin. Jangan berdoa kepada Allah tapi minta sama dukun. Jangan percaya kepada Allah tapi percaya sama benda-benda mati. Kalau kita sudah menduakan Allah, musyrik kepada Allah, tidak memenuhi segala perintah Allah, maka doa kita yang menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan kukabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Bukan kayak kita, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Waktu belum jadi anggota dewan, cari Isra Mi'raj, cari remaja masjid, cari karang taruna, cari orang meninggal supaya ikut tahlilan sebelum jadi anggota dewan. Gak diundang juga datang. Tapi kalau udah jadi, lup undangnya tapi bukan anggota dewan di sini, bukan. Yang di sana tuh yang diceleduk, tapi asalnya dari sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi telah bersabda, ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah inti sari daripada ibadah, dan doa itu senjatanya orang yang beriman. Betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya usul dulu nih ya materi tentang malam nisfu Sya'ban, karena tadi kita telah berdoa. Nah kemudian perlu kita ketahui syarat adab etika doa kita dikabul oleh Allah. Ada syaratnya, ada adabnya, ada etikanya agar doa kita dikabul oleh Allah. Yang pertama, kalau berdoa itu membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nih, setelah baca bismillah, menyebut nama Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Ustadz mah kiai mah doanya panjang tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda yuwafi segala macam. Nah kita mah udah yang penting satu baca bismillah, yang kedua baca alhamdulillah, karena yang panjangnya belum hafal. Nah yang ketiga, bismillah sudah, alhamdulillah sudah. Yang ketiga apa? Baca sholawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Nah kenapa kalau ada orang berdoa dia tidak menyebut nama Rasulullah, dia tidak membaca sholawat, maka doanya tidak diterima. Nah seterusnya, bismillah sudah,
alhamdulillah sudah, baca salawat sudah, baru kita berdoa. Wajib seorang anak kalau dia berdoa maka mendoakan orang tua. Nah kemudian setelah itu ditutup dengan kalimat walhamdulillahirabbil. Nah alhamdulillah